Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di KA Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Hantu 1 triliun. Dan pada kalian yang belum mendengarkan cerita yang sebelumnya, silahkan klik link di bawah. Saya sudah mencantumkan di deskripsi. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa dukung channel kami dengan klik like, subscribe, dan bagikan dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Langsung saja ke ceritanya. Part 9. Setelah 5 menitan, Mbah Salman keluar dengan membawa nampan berisi kendil air putih. Teko berbahan tanah liat yang dibakar, dilengkapi 3 buah gelas terbuat dari bambu. Mbah Salman langsung menuangkan air putih ke 3 gelas di hadapan kami dan memulai membuka obrolan dengan kami berdua. "Mari nak, diminum airnya," kata Mbah Salman sambil ikut duduk di kursi kayu depan kami. "Iya Mbah," jawabku. "Mbah sendirian di rumah ini?" tanya Imron. "Iya nak, saya sendirian karena istri sudah meninggal beberapa tahun yang lalu," jawab Mbah dengan sedih. "Oh, maaf Mbah," sahutku dengan rasa tidak enak karena membuka kenangan pahit dalam hidupnya. "Enggak apa-apa nak, tenang saja," jawab Mbah Salman. "Ada anak saya yang tinggal sebelah rumah ini nak. Itu anak sematawayang Mbah, hehehe," kata Mbah Salman disertai tawa kecilnya. "Sejak kamu menjelaskan masalah kamu waktu di masjid, Mbah tahu apa yang kalian cari kemari. Karena Mbah 3 hari kemarin mimpi ada anak muda persis seperti kamu, dan Mbah lihat pemuda itu sedang bingung," terka Mbah Salman. Dalam hatiku, kok bisa serba kebetulan ya? Padahal mampir ke rumah Mbah ini tadi sebenarnya hanya iseng dan mau numpang istirahat. "Benar Mbah, saya sedang bingung menghadapi masalah besar, dan saya sendiri butuh petunjuk dan banyak pencerahan pasrahku." "Oh, jadi tentang masalah yang kamu ceritakan di masjid tadi?" tanya Mbah Salman. "Benar Mbah," jawabku singkat. "Kalau begitu, dari ceritamu tadi Mbah hanya bisa memberikan sedikit wawasan saja nak. Untuk solusi kamu cari dan simpulkan sendiri," jelas Mbah Salman. Suasana menjelang penjelasan Mbah Salman, semua hening dan waktu serasa berhenti untuk mendengarkan penjelasan kakek tua itu. Aku mengambil rokok lintingan tangan sendiri dan menyulut api sebagai pereda ketegangan ini. Hal ini diikuti Imron yang ikut terbawa suasana kala itu. "Dengarkan nak, yang kamu hadapi itu sebenarnya adalah salah satu murid dari calon arang yang terkuat," jelas Mbah Salman. "Hah?" Wajahku dan muka si Imron spontan kaget dan pucat bukan kepalang. "Calon arang, kamu sudah pernah dengar legendanya di zaman Raja Airlangga dahulu nak?" tanya Mbah Salman.
Hanya anggukan kepala kami berdua sebagai ungkapan sepakat dan setuju atas pertanyaan Mbah Salman. Seorang calon arang janda penguasa ilmu hitam yang berasal dari desa Girah Kerajaan Kediri itu kalah dari Empu Barada. Empu Barada sendiri adalah orang kepercayaan Raja Airlangga. Setelah kekalahan calon arang dari Empu Barada, bagian besar murid calon arang dan pengikutnya lari ke timur Pulau Jawa dan sebagian menyebar di timur pulau-pulau Jawa, membawa beberapa ajaran calon arang yang sudah ditulis di lontar. Mereka banyak yang mengembangkan ilmu dari gurunya, yaitu calon arang, tapi yang ada mereka semua gagal moksa dan menjadi semacam jenggot. Untuk kepala reok atau lebih familiarnya sekarang disebut leak. Dan dari beberapa lontar ilmu hitam tertingginya itu, ada yang mempelajarinya sehingga menjadi pemimpin dan menjadi terkuat. Tapi ya begitu masih gagal moksa nak. Lah calon arang bisa moksa saja atas bimbingan Empu Barada. Para murid ini kan hanya mempelajari ilmu calon arang, jelas tak bisa moksana. Dan leak terkuat inilah yang masuk ke tubuh teman bulimu itu. Aku dan Imron makin tak percaya akan penjelasan Mbah Salman dan hanya geleng-geleng kepala. Kamu tahu ritual atau ibadah mereka? Ternyata Mbah Salman penuh dengan teka-teki silam. Tidak, Mbah, jawab kami berdua dan menggelengkan kepala kami. Ibadah atau ritual untuk golongan ini mereka lakukan di bulan-bulan tertentu. Mereka melakukan ritual dengan berpesta di atas makam anggota keluarganya yang terakhir meninggal. Mereka menari dengan tarian khas mereka, yaitu dengan bertelanjang bulat semua dengan mengitari makam tersebut. Mereka wajib melakukan hubungan badan bebas untuk semua anggota yang ikut dalam ibadahnya. Laki perempuan minum bebas, minum darah, arak dan makanannya daging manusia. Mereka memakan daging manusia yang segar dengan cara langsung digigit dan mencabik-cabik jasad manusia itu. Sebuah kenikmatan luar biasa bagi mereka hal semacam itu. Aku dan Imron rasanya miris, mual dan enek ngebayangin sebegitunya aliran kepercayaan mereka. Mereka sebenarnya sama saja nak dengan kita. Mereka juga menyembah Yang Esa, cuma caranya saja beda. Cara mereka ya memang seperti itu dari dulu. Golongan ini dulu hanya bisa tunduk dan hanya bisa dikalahkan sama Empu Barada setelah membuat wabah penduduk seantero kerajaan Raja Airlangga. Karena putrinya calon arang yang bernama Ratna menggali yang tidak ada pemuda yang melamarnya. Padahal anak calon arang sangat cantik, tapi penduduk saat itu pada takut melihat kebiasaan ibunya yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Persepsi Mbah Salman. Walah, bener kalau begitu Mbah. Makanya setelah sedikit perseteruanku dengan leak itu, seminggu lalu warga desaku banyak yang sakit dan kesurupan Mbah, sahutku pelan.
Loh, sudah kejadian nak di tempat kamu? Tanyanya dengan sorot mata tajam. Sudah mbah, jawabku. Mbah Salman diam dan masih berpikir. Suasana kami saat itu hening akan ucapan barusan, dan Mbah Salman kelihatannya tak mau ambil pusing soal kejadian yang menimpa desaku. Untung masih satu desa, coba satu kecamatan atau satu kabupaten, bisa jadi heboh kamu nak. Dulu saja waktu Raja Erlangga, seluruh kerajaannya yang terkena wabahnya timbal Mbah Salman. Setelah itu, beliau mulai kembali memandang kitab tuanya itu. Kamu pernah dengar kisah Syekh Al-Baqir, penumbal tanah Jawa? Tanya Mbah Salman. Pernah sedikit-sedikit mbah, jawabku. Dulu saja saat menempuh ilmu agama sama Tono saja tidak sampai lulus karena sudah tidak ada biaya. Gimana mau belajar secara lengkap? Hatiku hanya bisa merasa miskin ilmu saat mendengar cerita dari kakek tua ini. Setelah itu, Mbah Salman berdiri dan berjalan mengambil salah satu kitab yang sangat usang, warnanya kuning kehitaman, serta sedikit berdebu dan kelihatan kertasnya sudah rapuh. Mbah Salman kembali ke tempat duduknya dan membuka pelan-pelan kitab itu. Mbah Salman terlihat membaca dalam hati. Suasana tampak hening, sedang aku dan Imron hanya memperhatikan wajahnya dari depan Mbah Salman. Ini loh nak, kalau tak percaya, kata Mbah Salman, sambil menunjukkan isi kitab itu kepada kami, dan mulai menjelaskan kembali tentang isi kitab tua tersebut. Di awal abad ke-14, Kesultanan Turki yang mulai berkekspansi ke wilayah timur, jauh ke daratan Asia, dengan mengirimkan dai dan para ulamanya untuk menyebarkan agama Sang Ilahi. Akan tetapi semua itu mengalami kegagalan saat memasuki Asia, khususnya tanah Jawa. Dikisahkan mereka para dai sebagian hanya sampai di Laut Jawa saja. Sebagian baru memasuki pesisir utara Pulau Jawa saat kedatangan mereka diketahui para pengikut dan para murid calon arang. Mereka akan dengan segera membinasahkan di laut jika ketahuan di laut, dan membunuh pesisir utara Pulau Jawa sebelum masuk lebih dalam ke Pulau Jawa. Korban dari Timur Tengah saat itu sudah banyak nak. Akhir cerita sang Sultan Muhammad atau Muhammad dalam bahasa Turki, seperti dalam kitab ini, mengirim seorang ulama pilihan yang alim dari Persia, sekarang Iran. Dikisahkan dalam kitab ini kehidupan Syekh Al-Baqir ini dari kecil dididik khusus ilmu agama, meteorologi, ekonomi dan geofisika, khususnya ilmu kebatinan dan ahli ruqyah. Di kitab ini nak, Syekh Al-Baqir termaksud salah satu keturunan Nabi kita kalau dilihat dari nazabnya. Barulah sejak itu golongan ini bisa dikalahkan oleh Syekh Subakir
dan proses Islamisasi di Asia Tenggara, khususnya Islamisasi di Jawa, mulai pelan-pelan merasuk dan menyebar ke Nusantara sampai sekarang. Persepsi Mbah Salman. Jadi, garis besarnya nak, yang disebut dan dibahas dalam kitab-kitab yang Mbah kaji selama ini, yang bisa mengalahkan leak sakti dari calon arang ini hanya beberapa orang seperti Empu Baradah, Syekh Subakir, beberapa sunan, dan beberapa keturunan Syekh Al-Bakhir. Jelas Mbah Salman. Dalam diamku, aku menjerit seakan mau menyerah dengan keadaan. Aduh, sampai sebegitunya hebatnya yang melawan golongan pengikut calon arang ini. Orang-orang hebat dan terkenal di zamannya. Apa aku sanggup, sedang aku hanya orang biasa teramat sederhana, tak punya apa-apa dan sedikit ilmu ini. Dulu saja lawannya saja sekelas Empu dan Syekh, sekarang hanya seorang yang tidak ada apa-apanya. Tambah makin kacau pikiranku. Iya, kalau menang. Kalau kalah, bukan hanya keluargaku saja yang binasa, bisa-bisa satu kota bakal terkena imbasnya. Pening juga lama-lama kepalaku memikirkan penjelasan Mbah Salman. Tapi nak, di akhir kitab ini ditulis pesannya, hanya kepada yang maha kuasalah kita berserah dan meminta, karena dia maha segalanya. Setiap ilmu datang dari langit, makhluk bumi sebagai wadahnya, bumi pula sebagai sumber dan akhir kehidupan makhluknya. Jelas Mbah Salman. Tiba-tiba suara ringtone HP jadulku berbunyi memanggil aku. Aku lalu menghentikan pembicaraan pencerahan Mbah Salman, tertera nama Andi, Aji, dan Ane yang ingin berbicara denganku. Assalamualaikum Mas. Mas Umar, tanyanya agak cepat. Waalaikumsalam Mas. Ya, ada apa? Ya, kok panik? Ada apa di situ? Tenang Mas, kataku penasaran dan menenangkan kepanikan Andi. Bersambung ke part selanjutnya. Langsung saja kita lanjutkan ke part 10. No problem. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Ini Mas, Mbak Ana lagi kambuh Mas. Tolong Mas, ini parah Mas. Dari tadi pagi cuma diem, matanya melotot doang dan menari-nari. Lagi nggak jelas lagi Mas. Sampai sekarang belum makan. Aku khawatir nanti kenapa-napa. Terang Andi. Aku ingat suasana tempatku sangat hening waktu itu, karena suara telepon Andi dan penjelasannya menghentikan sejenak pembicaraan kami. Mereka berdua, Imron dan Mbah Salman, hanya memandangi aku waktu menerima telepon dari Andi. Coba sampean kasihkan teleponnya ke Ane, jawabku. Iya Mas, jawab singkat Andi. Mbak Ane, tanyaku kepada Ane. Hanya suara menggeram saja yang terdengar dari telepon sana, seperti waktu pertama kali Tono memberikan telepon kepadaku.
saat masih belum kenal Ana. Hai makhluk laknat, diamlah di situ, jangan siksa kawanku, pintaku dengan tegas dan jelas. Dalam hati aku terus membacakan mantra, memohon kepada Yang Esa untuk menenangkan Leak yang sejak pagi sedang marah. Suara telepon Andi terputus seketika. Aku mencoba menghubungi kembali Andi. Tut, tut. Halo Mas Andi, tanyaku. Iya Mas, jawabnya. Gimana Mas, tanyaku lagi. Mbak Ana pingsan kayak pertama kali sampean telepon Mas, jawabnya Andi. Biarkan saja Mas, sebentar lagi juga bangun, jawabku tenang. Oke Mas, nanti kalau sudah sadar aku hubungi Mas Umar lagi, jawab Andi. Iya Mas, sahutku dengan mengakhiri panggilan itu ke Andi. Kedua mata Imron dan Mbah Salman masih menatapku, penasaran karena suara panggilan itu tiba-tiba menghentikan penjelasan Mbah Salman. Aku sendiri tak menyadari mereka berada di depan dan sampingku, memandangku penuh rasa penasaran. Ada apa nak? Tanya Mbah Salman. Itu Mbah, si Ana yang kenal Leak dari tadi pagi kambuh, teranku. Gak apa-apa kan Mas? Mbak Ana, sahut Imron. Santai Imron, biasa kayak dulu, ntar siuman sendiri, jawabku santai. Oh ya sudah kalau begitu nak, kata Mbah Salman. Waktu sudah sore, kami bertiga ke masjid tadi untuk melakukan ritual jamaah. Setelah itu kami kembali ke rumah Mbah Salman selepas Isya. Jeda waktu antara Ashar sampai Isya itu kami gunakan hanya untuk berbicara masalah keseharian Mbah Salman yang seru dan mendengarkan curhatan Mbah Salman, tentunya dengan penuh menikmati aura kebencian dan permusuhan yang kurasakan di masjid itu. Saat kami datang ke rumah beliau lagi, hidangan makan malam sudah disiapkan anaknya yang berada di rumah sebelah. Mereka tahu kalau ada tamu, jadi hidangan itu porsinya ditambah lebih banyak. Sehabis makan malam, kami putuskan untuk menginap di rumah Mbah Salman karena ajakan dan paksaan beliau. Malam semakin larut, Imron sudah tidur dengan nyenyaknya di kamar tamu Mbah Salman. Aku yang tak bisa tidur karena masih memikirkan penjelasan Mbah Salman tadi sore, waktu aku masih rebahan di samping Imron, benda di samping kepalaku terdengar bergetar dan memanggil. Kring, kring. Suara ringtone jadul HP-ku. Suara panggilan teleponku berbunyi. Kulihat HP-ku, ternyata telepon dari Andi. Assalamualaikum Mas, sapa Andi. Waalaikumsalam Mas, jawabku singkat sambil membangunkan tubuhku dari tempat tidur. Gimana Mas Andi? Tanyaku. Mas, besok Sabtu siang saya mau ke rumah Mas Umar, bisa ya? Bisa kan? Desak Andi. Gimana ya Mas, saya masih di selatan, tepatnya di kota Apel, jawabku tenang. Masalahnya begini Mas, Mbak Ana kambuhnya sering lagi Mas, dan saya khawatir. Tolong Mas, saya takut kayak kejadian tadi pagi, desaknya lagi. Ya dah, besok sore saja Mas, kalau aku belum datang, Mas Andi tunggu saja di rumahku saja, kataku. Terima kasih Mas, terima kasih, jawab Andi dengan senang. Sekarang gimana kondisi Ana? Tanyaku lagi. Alhamdulillah sudah ada perubahan,
dia sudah sadar seperti waktu pulang dari rumah Mas Umar seminggu yang lalu, jawab Andi. Syukurlah kalau begitu, aku juga ikut tenang Mas, jawabku. Kalau begitu, sampai besok ya Mas, pinta Andi. Ya Mas, jawabku singkat. Assalamualaikum, salam perpisahan, dan untuk mengakhiri percakapan kami lewat telepon. Tut. Waalaikumsalam, jawabku dalam hati. Suasana yang dingin dan tenang di rumah Mbah Salman saat malam hari, meski belayan angin tak berhembus setelah menerima telepon dari Andi. Malam itu aku pun semakin gelisah, mondar-mandir tak jelas dan duduk di teras Mbah Salman sendirian. Dalam kesendirianku yang masih memikirkan masalah jawaban atas obat Ane dan hanya sedikit pencerahan yang kudapat tadi sore. Sambil memikirkan hal tersebut, aku termenung dan menikmati rokok lintingan pangan andalan serta kopi sisa makan malam tadi. Saat aku duduk sendirian di teras, lamunanku diusik oleh kehadiran Mbah Salman yang keluar dari rumahnya. Beliau juga tidak bisa tidur malam itu. Kami hanya duduk berdua dengan Mbah Salman, ditemani kopi dan rokok lintingan tanganku. Aura positif rumah Mbah Salman menemani juga kala malam itu. Dalam keheningan malam itu, suaraku mulai memecah kebisuan kami, karena kabut asap rokokku hanya bisa terbang membisu. Mbah, saya boleh tanya, kenapa masjid Mbah Salman auranya beda sama rumah Mbah, tanyaku. Boleh nak, enggak tahu nak, kalau masalah aura, ilmu begituan dan sejenisnya, Mbah buta. Meski Mbah belajar keagamaan lama, kalau ilmu pasti dan kitab Mbah akan jawab jelas, Mbah Salman. Oh, terus untuk pertanyaan saya tadi sore tentang jamaah Mbah yang sedikit itu, gimana ceritanya? Tanyaku lagi. Oh iya, ya saya lupa nak, tadi belum jawab, sahut Mbah Salman. Jadi awal mulanya begini nak, saya punya seorang kakak kandung. Kami bersama-sama menimba ilmu di suatu pesantren terbesar di Mataram. Aku dan kakakku menimba ilmu selama 25 tahun. Setelah itu kami kembali ke kampung ini bersama kakak Mbah. Di kampung ini dulu awalnya masjid berdiri, belum ada yang memegang. Setelah adanya kami, para tokoh masyarakat memilih kakek jadi takmirnya. Pilihan itu dijatuhkan ke kakek dengan alasan kakek juga tidak tahu. Setelah itu kakek Mbah terlihat kecewa dengan keputusan para tokoh masyarakat desa ini. Kakek hanya mengalir saja waktu itu, sedangkan saudara kakek waktu itu langsung membuat TPV di rumahnya, jelas Mbah Salman. Lah kemarin kok sampai jamaahnya sedikit Mbah? Mbah kan ahli kitab, apa sempurna kewajiban Mbah salat Jumat itu? Tanyaku. Anggap saja Mbah masih babat alas mengawali. Nah, Mbah juga heran, meski penduduk di sini juga banyak termaksud kakaknya Mbah ada di sini, tapi mereka memilih untuk salat di rumah, sholat di luar kampung ini. Padahal nak, Umar tahu sendiri jarak antara masjid kampung ini ke masjid sebelah yang lumayan jauh, dan memang jauh kata Mbah Salman.
Sudah beberapa lama Mbah kejadian seperti ini berlangsung, tanyaku. Ya kira-kira 5 tahunan, Nak. Selama itu masjid yang dipasrahkan ke saya serasa kering dan banyak warga seakan acuh akan keberadaannya. Mbah juga sebenarnya heran, selama itu Mbah tidak punya jamaah yang sempurna, jelas Mbah Salman lagi. Dari sini aku benar-benar merasa diundang rasa kemanusiaanku untuk menyibak misteri di sini. Karena rumah ibadah itu adalah rumah Sang Pencipta. Hati seakan tak terima rumah suci dibuat sebagai pelampiasan nafsu hitam anak manusia. Waktu itu aku langsung mengajak berjalan kaki dengan Mbah Salman malam itu ke depan area masjid yang tak jauh dari rumahnya. Saat memasuki area masjid yang masih beralaskan tanah, suasana malam hari di halaman masjid diselimuti semacam kabut hitam yang membungkus masjid. Aroma busuk di malam hari tercium pekat di area masjid. Mbah Salman juga terheran-heran saat malam itu melihat masjidnya di malam hari yang bersamaku. Dengan sikap aku membuat cara agar Mbah Salman percaya dengan apa yang dihadapinya saat itu. Mbah coba kedua telapak tangan Mbah angkat. Lihat dan rasakan. Pintaku seraya tanganku menempel ke punggungnya dari belakang untuk membuka mata hatinya dan merasakan apa gerangan yang menyelimuti masjid ini. Setelah dilaksanakan perintahku, aduh nak Umar, Mbah Salman menurunkan tangannya dengan cepat dan menutupi matanya. Mbah gak sanggup melihat seperti ini. Suara Mbah Salman yang spontan merasakan dan melihat sendiri apa yang terjadi di masjidnya. Secara cepat aura hitam itu menjadi angin hitam yang besar mengelilingi masjid. Dari putaran itu keluar itu sesosok makhluk hitam dan besar seraya menarik tubuh Mbah Salman. Tolong. Saat tubuhnya mulai tertarik ke dalam pusaran oleh cengkraman tangan hitam yang besar itu, aku segera menarik keluar tubuh tua Mbah Salman dengan sekuat tenaga. Tanganku mencoba memutus awan hitam yang menyerupai tangan. Bruk, kami berdua jatuh ke tanah. Mbah, gak apa-apa, tanyaku. Gak apa-apa nak, aku takut nak, ada makhluk besar itu, jawabnya mulai ketakutan. Ayo kita pulang nak, ayo nak, pinta Mbah Salman dalam ketakutan. Terlihat tangan hitam itu mau menarik kami lagi dari pusaran angin hitam tadi, seolah mau melahap kami berdua. Kami secepatnya berlari menuju ke rumah Mbah Salman. Tolong, Buk. Suara gadis yang berlari dari masuk area masjid yang gelap meminta pertolongan dan menabrak aku dan Mbah Salman. Padahal kami baru berlari sekitar 10 meter. Kami bertabrakan dan sama-sama jatuh tersungkur. Saat itu kami saling memandang dalam keadaan gelap. Akhirnya aku menggandeng mereka berdua untuk berlari menuju rumah Mbah Salman. Aku tak menghiraukan wanita itu. Siapa yang penting aku ajak lari sama-sama mencari tempat berlindung di rumah Mbah Salman. Saat aku berlari dari halaman masjid, aku menoleh ke belakang dan melihat sumber kekuatan yang menyelimuti masjid. Waktu itu aku melihat pancaran sinar hitam penuh dengan jasad busuk manusia yang bersumber dari kekuatan hitam itu berasal. Ternyata dari sebuah rumah yang tak jauh dari masjid, letaknya di ujung pertigaan jalan keluar kampung ini,
Setelah sampai di rumah Mbah Salman, aku langsung menuju ruang tamu dan menyalakan lampunya. Akhirnya Mbah Salman bisa mengenali wanita itu dengan bantuan lampu di dalam ruang tamu Mbah Salman. "Walah, Nduk, tak kira siapa tadi?" tanya Mbah Salman yang masih berdiri dan bernafas ngos-ngosan. "Iya Pak Di, ini Rani. Aku tadi habis dikejar orang besar hitam dari rumah," jelas Rani yang ketakutan dengan nafas tersenggal-senggal. "Memang kamu kenapa, Nduk? Kok bisa begitu?" tanya Mbah Salman. "Nggak tahu Pak Di, tiba-tiba di kamarku ada sesosok orang bertubuh tinggi besar dengan kulit hitam muncul. Orang ini tiba-tiba mau menangkapku. Aku takut Pak Di," terang Rani yang sambil menangis. "Ya sudah, habis ini biar ditemenin mbakmu di rumah sebelah," terang Mbah Salman. Malam itu juga Mbah Salman menenangkan keponakannya dan mengantarkan Rani ke rumah anak Mbah Salman di sebelah. Setelah kembali dari rumah anaknya, Mbah Salman kembali duduk bersamaku di ruang tamu. "Aduh Mbah, maaf Mbah kalau jadinya begini. Saya jadi nggak enak sama Mbah," sesalku. "Nggak apa-apa Nak, setidaknya Mbah tahu sekarang apa yang terjadi pada masjid," jawab Mbah Salman. "Mbah, tadi waktu lari aku melihat pusaran angin itu keluar rumah di ujung Mbah," tanyaku. "Kemana Nak?" tanya Mbah Salman. "Rumah di ujung pertigaan itu Mbah," tanyaku. "Oh, itu rumah saudara Mbah Nak," jawabnya sambil melihat. "Mbah, selama ini ada masalah apa dengan saudara Mbah?" tanyaku lagi. "Ya ada Nak, sejak selesai penunjukan takmir masjid 5 tahun yang lalu, hubungan Mbah kurang baik dengan kakak Mbah ini," jelas Mbah Salman. "Kurang baik gimana Mbah?" tanyaku lagi. "Ya begitulah Nak, dia selalu memusuhi Mbah dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan nama Mbah di lingkungan kampung sini," jelas Mbah Salman. "Ya selama itu pula cara kakak Mbah untuk menjatuhkan Mbah tidak membuahkan hasil Nak, karena Mbah di sini tidak mencari apapun. Mbah di sini hanya mencari ridho dan mengabdi kepada Tuhan Mbah. Mbah hanya menjaga amanah para tokoh masyarakat kampung ini." Saat aku mendengar kasihan juga Mbah Salman ini, selama 5 tahun diuji seperti ini, diusir di usia yang tak lagi semuda, Mbah Salman masih tegar menghadapi ujian hal semacam ini dari Sang Pencipta. Ujian dari Sang Pencipta akan diberikan karena tahu hambanya akan kekuatan pundak hambanya untuk menerimanya, serta Sang Pencipta masih sayang kepada Mbah Salman. Akhirnya aku mengambil inisiatif untuk membantu Mbah Salman. "Mbah, tolong besok pagi Mbah minta maaf ke kakak Mbah," pintaku dengan sopan. "Untuk apa Nak?" sergahnya. "Ya mungkin Mbah ada salah atau apalah, karena manusia tempatnya salah dan lupa Mbah. Yang penting Mbah Salman minta maaf duluan saja. Apa salahnya juga Mbah cuma minta maaf saja kok," pintaku. "Iya Nak Umar, besok pagi Mbah tak ke rumah kakak Mbah," jawab Mbah Salman lagi. "Satu lagi Mbah, setelah minta maaf, tolong Mbah Salman minta bekas air wudhunya kakak Mbah Salman," pintaku lagi. "Buat apa Nak?" tanyanya. "Untuk Mbah Salman minum, sisanya Mbah buang di halaman masjid, memutar sampai ke halaman awal Mbah buang," pintaku asal. Terbesit dalam pikiranku, teringat akan cara ini waktu belajar sama Maha Guru, pernah digunakan untuk menetralkan tempat suci yang
dikotori oleh tangan-tangan manusia dan iblis. Dan dari pengalaman itulah aku membuat cara ini di Masjid Mbah Salman, tentunya dengan beberapa mantra dari kitab-kitab Sang Ilahi. Oh iya nak, kalau begitu besok Mbah akan laksanakan, jawab Mbah Salman tanpa keraguan atas semua permintaanku. Semoga Mbah Salman di sini cepat selesai, kataku. Amin, jawabnya singkat. Setelah itu Mbah Salman pergi ke dapur membuat minuman dan mengajakku ngopi lagi di ruang tamunya. Kelihatannya Mbah Salman sudah tidak lagi takut dengan kejadian barusan. Dia terlihat ingin santai karena belum mengantuk. Kami berdua duduk dengan menikmati kopi dan rokok yang tersaji untuk menenangkan akal hal yang baru terjadi. Nah Umar, itu tadi keponakan dari istri Mbah yang sudah meninggal, tapi sampai di umur 39 tahun belum bertemu jodohnya, jelas Mbah Salman. Lah kok bisa Mbah? Anaknya tadi kan cantik Mbah, jawabku. Entahlah nak Umar, sudah lebih dari puluhan, mungkin ratusan yang melamar keponakanku ini. Sejak dia umur 20 tahun ada yang melamar, selalu gagal. Bahkan lebih tragis, tahun kemarin keponakan kakek sudah tunangan dan hari pernikahan juga sudah ditentukan, akan tetapi gagal lagi. Aku sendiri heran apa yang terjadi pada keponakanku. Mbah juga kadang merasa gelisah akan masalah di keluarga almarhum istriku. Tentunya kami juga malu sama masyarakat kampung ini. Bertahun-tahun sampai ibu bapaknya keponakan Mbah jarang keluar rumah, terang Mbah Salman. Oh, aku hanya manggut-manggut mendengarkan kesedihan atas keponakannya itu. Lah, Mbah kan ahli kitab keagamaan, kok masih bingung Mbah? Tanyaku lagi. Iya nak, tapi bidangku bukan seperti nak Umar, jawabnya. Saya dahulu hanya menimba ilmu agama sedikit Mbah, dan saya seperti ini kalau tidak terpaksa karena tono dan ekonomi keluargaku musim. Mungkin si Umar ini lebih baik jadi petani saja Mbah di rumah, elaku halus. Dalam pikirku, urusan si Ana saja belum kelar, ini malah dikasih masalah lagi. Teka-teki Mbah Salman dari sore hari saja belum ketemu. Aduh, bisa gila aku kalau kayak begini terus, masalah pada datang semua. Seketika itu aku terbesit atas janjian sama Andi besok di rumahku. Ini alasan yang tepat untuk sementara melarikan diri dari sini, pikirku. Mbah, habis ini saya mau pamit pulang dulu, karena tadi habis ditelepon Andi, ajudan Mbak Ana, bule yang sakit terkena leak cintaku. Oh iya, tadi telepon itu, tapi kan kamu belum tidur nak Umar. Lebih baik tidur sebentar, cegahnya. Enggak apa-apa Mbah, saya masih kuat kok. Kasihan temen saya yang lagi sakit Mbah, tolakku kepada Mbah Salman. Selepas pembicaraan tadi, aku pun bergemas. Tak lupa membangunkan Imron yang terlelap dengan tidurnya dan mengajak Imron berangkat pulang meski masih gelap gulita. Imron sebelumnya sempat kaget atas permintaanku yang mendadak ini, karena dia belum tahu masalah yang sebenarnya sama Mbah Salman. Sementara aku
harus berkonsentrasi untuk menyelesaikan sakitnya si Anu. Bersambung ke part selanjutnya. Terima kasih.